Gue lungsuran bokap bahkan gue. Apa? Lungsuran bokap gue pakai. Lu baju PNS bapakmu kok pakai? Bukan baju PNS, lah sepatu kayak gitu. Gue sepatu pantopel kuliah. Kan lu dari Bima bisa sukses sampai ke Jakarta. Itu pasti kan ada ekspektasi yang lu taruh sama diri lu Mungkin dulu sendiri. gak akan kayak gini kalau nggak dilempar golok sama Betul. bapak lo dulu. Iya. Mungkin kalau misalkan gue nggak dilempar golok, gue mungkin udah jadi dirut Pertamina. Jangan sampai nanti ketika anak lu nggak ada ninggalin lu duluan, lu nyesel lu nggak bisa jadi orang tua yang baik. Dan jangan sampai ketika orang tua lu harus pergi duluan, lu nyesel lu nggak bisa jadi anak yang baik. Gitu. Iya, Jadi iya. itu sih mungkin. Nah itu Moms and Dad jadi. Maaf sender apaan lu? Balik lagi di Geger. Jagal Digan. Gar. Yes. Hari ini kita kedatangan filmmaker muda. Circle kita, bro. Betul. Ini adalah teman-teman ada teman director, ada juga aktor juga kayak kita lah, teman-teman aktor juga. Iya, ada teman musisi kayak kita Teman-teman juga. musisi kayak gua juga, iya. Ini adalah cast dari film Perayaan Mati Rasa. Langsung. Tapi nggak bisa dipungkirin ya, di ruangan ini yang aktor dengan film terbanyak penontonnya ya mereka berdua. Jeger. Gua belum. Gua kan nggak ada di Aga lain. Itu mirip doang. Yang debt collector kan maksud lu? Bukan gua itu. Si Rais. Yang nama dia kan itu Rais sama si Andi Scooter bukan gua. Nah, tapi kan lu Miracle berapa juta? Ya lumayan lah. Kang Mak berapa juta? Ya lumayan lah. Tuh. Tapi ada dia juga, jadi masih dia yang paling kalian banyak. Alah, itu kan dunia penonton mah panas. Tapi lu yang sudah berkarya, Mai, lu udah bisa. Kita mah iri banget sama Umay Sama sebenarnya. Gokil. Lu bisa switch. Bisa switch dari dulu pesulap tiba-tiba jadi podcaster. Kan penyanyi dulunya. Oh iya, penyanyi. Dulunya penyanyi jadi sinema banget gitu loh, Mai. Mai, berarti ini film keberapa yang kau direct langsung, Mai? Kalau film panjang ini film panjang ketiga, film panjang ketiga. Umay. Yes. Yang pertama apa Kukira Kau Rumah, yang kedua Ketika Berhenti di Sini, lalu yang akan tayang di 29 Januari 2025 di bioskop judulnya Perayaan Mati Rasa. Cepet banget. Jangan lupa nonton teman-teman, kita ketemu lagi nanti di Geger. Karena bisa di akhir. Bisa. Tembak di awal. Kalau gitu mah mending tag Instagram aja, Mai. Ya ampun. Tapi kalau karakter Mas Dwi, Bang Randi, ada siapa-siapa aja pemainnya, case-nya? Pemainnya ada Mas Dwi, terus ada saya, ada Iqbal, ada Dul Jailani. Devano. Ya masa Rano Karno? Ya makanya harus pastiin, kan aktor juga. Iya, siapa tahu. Dia baru DUL sama DOL. Ya DUL kan. Dul ada Devano Danendra, ada Bu Yunik Priscilla, ada Priscilla Jamail juga. Lalu banyak. GE. Iya, GE, Good Night betul. Electric. Dia ini debut actingnya dia juga di film. Iya, pertama ya. Pertama. Tapi kan kalau kayak Mas Dwi nih, kalau kita lihat kan karakter di film tuh selalu yang berbeda-beda terus tuh. Iya. Yang antar satu film dengan film lainnya. Maksudnya kayak, karakternya unik banget ya gitu. Kalau di sini gimana tuh, Mas? Iya, judulnya beda ya udah pasti beda sih menurut gua. Nggak, maksudnya ada pendalaman. Kecuali kalau sama sequel jadi. Betul, itu dia. tapi gue tertantang sih. Gue tertantang untuk meranin ya namanya bapak pasti kan kurang lebih. Oh, dia jadi bapaknya? Iya, gue jadi bapaknya Umay sama Iqbal. Oh. Uta sama Ian namanya. Oke. Di sini gue sebagai Satya. Nah, kan karakter bapak tuh ya maksudnya dapat beberapa kali ya. Maksudnya beberapa film yang jadi bapak gitu. Secara karakter bapaknya Uta dan Ian di sini kayak apa, Mas Bi? Galak apa? Nah, itu dia kan biasanya sih umumnya seperti itu yang udah-udah. Bapak jelaskan bapak yang galak atau gimana. Kalau di sini enggak. Gue sebagai bapak yang sangat sangat perhatian, sayang banget sama anaknya gitu. Gue nggak membedakan anak-anak gue gitu. Tapi profesi gue di sini seorang nahkoda kapal. Itu yang membedakan setiap peran dari bapak-bapak yang lain karena profesinya apa dulu nih. Iya, kalau nakoda kapal itu kan berbulan-bulan kan. Iya, paling cepat itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Nah, anak ini kan krisis anak pertama nih sebetulnya kan gitu. Yang dia merasa dibanding-bandingkan gitu loh. Beda sama adiknya, yang adiknya punya prestasi begitu. Jadi ya kalau di sini ada waktu yang hilang karena memang gua harus pergi di momen-momen penting. Anak gua yang pertama si Ian, Iqbal? ya dia
wisuda, dia lagi gimana itu aku nggak ada. Jadi dia merasa apa ya nggak pernah seperti diajarkan sama bapaknya bagaimana harus mulai, bagaimana harus seperti apa. Iya. Mai, berat tapi juga ya. lu ngedirect, lu main, Mai. Berat nggak? Maksudnya Repot nggak sih? iya secara director apakah kepecah konsentrasi lu karakter bermain di role yang lumayan penting kan ini Uta kan? Gue bilang sama Iqbal sih di tengah syuting, gue bilang ini akan jadi pertama dan terakhir kali gue ngedirect sambil main sih sebenarnya. Karena emang seberat itu gitu ketika harus ngejalanin karakter yang jauh berbeda dari gue. Jauh berbeda tuh dalam artian karena gue kan di sini sebagai adik, tapi di kehidupan sehari-hari gue sebagai anak pertama, gue sebagai orang yang ya sebenarnya kayak Ian gitu. Jadi gue sama Iqbal tuh tukeran role gitu. Kayak gue sebagai anak pertama di dunia nyata jadi anak kedua di film, Iqbal sebagai anak kedua di dunia nyata jadi anak pertama gitu. Jadi kalau kembali ke konteks tadi gue sebagai sutradara dan pemain ya pasti repot banget karena harus mecah otaknya ketika lagi take terus gue ada ngerasa yang nggak oke, gue harus cut dulu ya ini ganti apa semua segala macam gitu. Jadi emang kesadarannya kan nggak bisa dibagi ya gitu. Ketika gue mainin jadi aktor, gue juga punya kesadaran kecil tentang apa yang tidak sesuai dengan harapan gue gitu. Jadi ya berat banget sih sebenarnya. Tapi ada nggak momen lu ngerasa gue kurang ya? Sekali lagi teman-teman gitu. Tapi sebenarnya masalahnya di lu doang gitu. Iya. Ada. Ada kan maksudnya kayak lu pengen pertanyaan bagus. Iya. Iya kan dia balik ke monitor. Balik ke monitor. Gua kurang nih. Kurang lagi gua. Yang lain. Tapi Itu ternyata kameranya gue yang iya gitu. Beneran jujur aja di sini. Ini tadi kayaknya Jujur aja, Mai. Jujur aja nggak apa-apa, Mai. Lu kasih kesalahan ke orang lain sebenarnya lu yang mau. Sebenarnya gue ngerasa kayaknya gue kurang gitu. Gak pernah. Nggak pernah. Gue selalu jujur kalau misalkan gue yang kurang ya gue akan bilang gue yang kurang. Gue minta sekali lagi gitu. Kira Pernah sih. Kira minta sekali lagi kayaknya ada yang bocor deh. Alasannya nggak ada. Ada kali. Ini salah gue gitu. Ada kali. Udah gitu. Oh iya Pak, ada gitu akhirnya. Lo kayaknya kalau jadi direktur gitu ya, Gen? Ya pastilah gue kelihatan gendut nih. Repot banget ini orang. Jadi komedia diri sendiri. Iya. Gak pengen Kalau Bang Randi mah, kalau aku lihat di trailer anak band bermain sebagai anak band yang mana di luar juga anak band gitu. Tapi kan ini harus berperan, kita nggak bisa bilang bahwa anak Iya. band main jadi anak band ya udah gitu. Kan Tapi emang dia harus berperan. anak band yang nggak clash sama vokalisnya di film ini kan? dan vokalisnya juga tetap kan di sini kan. Makanya tetap nggak keluar. Nah, Emang kenapa di sih sama sini vokalis yang lama kenapa sih? Gak diceritain di film. Karena ini udah filmnya cuma vokalisnya Devano doang ya. Sorry. nanti sequelnya ada baru reuni. Kita tahu berarti masa depan Devano ya. Gak usah kesana-sana, ayo fokus sini aja kita. Ya jadi di sini ya gue kalau di sini perannya gue kan sebagai Dika namanya. Nah di sini gue switch position nih, jadi gue nggak main keyboard, jadi di sini gue main drum. Makanya ini yang bikin agak challenging lagi karena gue sebenarnya kan nggak bisa main drum, jadi harus ngulik gimana caranya main drum. Terus Dul juga tadinya tuh awalnya Dul tuh main keyboard, cuma pas kita latihan pertama, rambutnya gondrong main keyboard. Lo terlalu Ahmad Dhani men. Jadi akhirnya coba switch alat kali ya. Akhirnya Dul main gitar. Nah waktu main gitar tetap ada Ahmad Dhani-nya, cuma agak lebih banyak Dule gitu. Jadi Si Dul mah duduk aja kayak Ahmad Dhani tuh. Dari cara duduknya aja bener deh. apalagi pas main keyboard Iya. dan sumpah. Cara ngomong apa gitu, logat-logatnya Ahmad Dhani banget tuh. Mai, tapi kalau misalnya boleh diceritain singkat deh sinopsis Ceritanya tadi kan kita udah perkenalan tuh Iya. tuh dari Mas Dwi juga. Jadi sinopsisnya adalah Ian, seorang anak pertama yang punya banyak mimpi, yang punya banyak ekspektasi di kepalanya sendiri karena dia adalah anak pertama, sering dibanding-bandingkan sama orang tuanya dengan adiknya yang jauh lebih sukses daripada dia. Lalu dia ngerasa capek di rumah terus karena dibanding-bandingin, dia akhirnya memilih untuk keluar dari rumah. Keluar tuh dalam konteks dia kayak males ada di rumah, dia milih pergi terus, cukup slack sama orang tuanya, tapi di kondisi lagi slack sama orang tuanya, dia harus mengalami tragedi yaitu kehilangan orang tuanya. Jadi bagaimana dia overcome situasi itu, keluar dari situasi yang membuat dia sangat tidak nyaman, lalu berusaha untuk menjadi anak pertama yang kuat bagi adiknya. Gitu kira-kira. Berat juga ya. Lumayan.
Tapi seru juga ya kalau ngobrolin ini. Mas Dwi kan, maaf nih Mas, kan Mas Dwi orang tua yang sudah memiliki 3 anak yang semuanya beranjak dewasa gitu. Ada Widuri, ada Deden, Sama ada Irfan. Drew. Kok Irfan? Siapa? Irfan bukan anak yang Mas. Irfan siapa? Irfan lagi. Irfan. Pakai app ya. Ya maksudnya kan itu juga jadi concernnya Mas Dwi kan untuk di menjalanin sebagai orang tua untuk anak-anak yang beranjak dewasa ini kayak apa ya Mas? Maksudnya aku juga kan orang tua yang Punya kekhawatiran itu gitu. juga Mas. Iya, gue sampai saat ini pun masih belajar sih Gel. Jadi memang apa ya, gue bisa berbagi lah di sini gitu kan, sharing sama si Umay tentang bapak yang seperti apa yang kita mau angkat ke sini gitu kan. Nah kalau gue pribadi sih memang apa ya, nggak bisa disamakan anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu nggak bisa disamakan. Anak yang satu cenderung pasti punya karakter yang berbeda. Anak kedua beda lagi karakternya. Anak ketiga beda lagi. Pola asuh kita juga nggak bisa kita samain. Semuanya sama gitu nggak bisa. Pendekatannya lain-lain. Ada satu anak yang lebih memikirkannya lebih cenderung ke resiko. Satu anak lebih memikirkannya lebih ke benefit gitu. Jadi sebetulnya ini persoalan adalah tentang pengharapan sih menurut gua. Hubungan orang tua sama anak itu pentingnya ada komunikasi. Komunikasi yang baik dan benar. Orang tua punya harapan sama anaknya, begitupun anaknya punya harapan juga sama orang tuanya. Harapannya dimengerti, disayang gitu kan. Tapi kan kebanyakan juga apa ya, orang tua pun juga punya konflik sendiri. Ya kan punya luka batinnya sendiri, tapi akhirnya anaknya yang jadi pelampiasan juga gitu kan. Gitu. Tapi ya pengharapan yang dipaksakan yang nggak baik gitu. Makanya kan dulu ada istilah kayak kita itu adalah cerminan orang tua kita zaman dulu ketika kita jadi orang tua. Itu kan kadang-kadang ada beban itu juga. Kita nggak mau tuh kayak, aku dulu diginiin sama bapak ibuku. Kita nggak mau aku nggak mau anak kita begini. Tapi tanpa sadar tuh kayak ada lumayan, aku kayak bapak aku lagi gitu. Kalau menurut gua sebenarnya ya ini sih kayak harus ya apa yang dari keluar dari film Perayaan Mati Rasa ini yang pengen di-reach kan adalah keseimbangan yang bisa terjadi gitu. Keseimbangan tuh dalam konteks ketika orang tua memberikan ekspektasi, orang tua punya ekspektasi terhadap anaknya. Anak pun juga punya ekspektasi terhadap orang tuanya. Tapi kan di dalam circle itu menurut gue penting juga ada afirmasi yang bisa diberikan satu sama lain gitu. Ketika lo ngasih ekspektasi terhadap anak lo tidak bisa memenuhi ekspektasinya, ya harapan dari anak kan harusnya jangan diomelin, justru jangan dikucilkan, justru diafirmasi gimana caranya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu juga terhadap anak, maksudnya kita juga harus punya pemahaman bahwa nggak semua orang tua itu punya punya playbooknya gitu, punya buku manualnya untuk menjadi orang tua gitu. Jadi kita juga harus punya pemahaman bahwa nggak semua orang tua kita itu sempurna gitu. Sebagaimana kita juga meminta orang tua kita untuk sadar bahwa nggak semua anak itu sempurna gitu. Jadi sebenarnya gimana caranya bisa ketemu balance-nya sih biar tidak ada penyesalan-penyesalan yang tidak kita harapkan. Di film Perayaan Mati Rasa itu kan tentang penyesalan, tentang keseimbangan gitu. Karena jangan sampai nanti ketika anak lu nggak ada ninggalin lu duluan, lu nyesel lu nggak bisa jadi orang tua yang baik. Dan jangan sampai ketika orang tua lu harus pergi duluan, lu nyesel lu nggak bisa jadi anak yang baik. Gitu. Jadi itu sih mungkin. Nah itu Moms and Dad jadi Moms and Dad apaan lu? Ini ngobrol apa ini? Ini soalnya tentang orang tua dan anak. Sih benar. Ini maksudnya gue juga ngasih tahu nih buat Moms and Dad jadi itu kayak konten parenting ya jatuhnya ya. Ya iya bagus soalnya poinnya bagus Moms gitu. and Dad. Tapi benar ya maksudnya, Mai, lu tuh ini kau yang nulis. Aku co-writing sih. Sebenarnya yang nulis tuh ada Mbak Santi Diliana, ada Junisha Aurelita sama Rezi Junio. Nah, kita pernah ngobrol soal ini, Mai. Lu kan selalu bermain dengan perasaan, ya terutama anak muda gitu kan, apa yang sedang dialami oleh anak muda gitu. Dan ini berarti lagi-lagi tentang itu ya, Mai ya? Iya, karena gue waktu itu sempat nulis di Twitter tuh, karena ada yang nanya kayak, ini Umay Syahab nih traumanya apa sih gitu. Terus apa tuh, Mai? Sebenarnya gue tuh alhamdulillah tumbuh dan kembang dari keluarga yang penuh cinta, penuh kasih gitu. Tapi gue ngerasa itu kan privilege ya. Gak semua orang tuh bisa punya rasa cinta kasih yang gue punya gitu. Alhamdulillah gue bisa milikin itu dari kecil. Justru ketika gue punya privilege itu, gue ngerasa gue harus bisa nebar kebaikan yang ada di diri gue gitu. Gimana caranya? Gue denger banyak cerita dan
curhatan dari teman-teman gue yang kayak orang tua gue gini, orang tua gue gitu. Gue ngerasa kayak gue harusnya bisa jadi mikrofon sih. Gue punya medianya, gue ada alatnya untuk menyuarakan suara mereka semua, ya kenapa nggak gue lakuin? Jadi kira-kira kayak gitu sih. Ya, tapi kan butuh kedewasaan gitu, Mai, untuk menerima cerita orang dan disebarkan lagi gitu. Maksud aku, kok dengan usia semuda ini, sense itu tuh dari mana, Mai? Jangan lihat badannya muda tapi jiwanya tua ini. Iya, kepikiran yang Mai pikirin itu. Iya, makanya. Bener, makanya itu kan nggak semua orang bisa begitu gitu, Mai, maksud aku. Kayaknya gue ketuk gara-gara gue dari kecil main sama orang-orang tua di lokasi syuting sih. Iya, soalnya dia emang udah berkarir dari kecil kan. Iya, gue dulu sering dinasehatin sama Om Arima Melati sama Om Hengki Sulaiman almarhum dua-duanya. Terus kayak banyak memberikan gue influence. Jadi gue emang dari kecil udah main sama orang-orang tua gitu sih. Jadi tapi mainnya sama aktor sih ya, coba sama kru. Kayaknya bandel deh. Tapi dari karakter ini ada yang relate nggak, Bang? Mang Randi? Sama kehidupan Mang Randi. Kan Mang Randi anak band juga nih. Iya. yang itu. Iya sih, ini kalau gue malah ngelihatnya ini tuh persis banget sama kehidupan gue, karena ini tentang bapak yang sama anaknya 2 cowok gitu. Nah gue kan sama adik gue emang 2 cowok juga kan, jadi sama tuh dilema anak pertama yang jadi gue tuh anak eksperimentalnya gitu. Kayak gue demam, orang tua gue masih bingung nih bawa ke rumah sakit apa diemin aja ya. Nah gue udah 40, udah ngigo-ngigo, udah demam, rumah sakit, rumah aja ntar juga adem gitu. Gue kena yang gitunya nih. Iya, sudut pandang itu ya. Maksudnya gue dari kecil aja udah kena percobaan-percobaan itu gitu. Terus kayak misalnya let's say misalnya orang tua gue berantem gitu, gue ngerasain tuh mainan kesayangan gue baru dapat kado dari orang yang waktu itu gue punya ulang tahun, terus ada gue nggak tahu siapa cantik banget bawa kado gede. Pas gue buka mainannya tuh kayak main bola yang dipencet-pencet gitu. Situ mereka tiba-tiba berantem ditimpuk tuh, hancur mainan gue nangis banget tuh kan kayak. Nah sebagai anak pertama tuh dentuman-dentuman kayak gitu kan gue duluan yang ini. Jadi adek gue mungkin setelah dari situ diperbaiki, adek gue nggak ngerasain tuh kayak gitu-gitu. Jadi selalu gue duluan brak gitu. Iya, beban itu juga ya, benar juga ya. Beban anak pertama tuh. Beban anak pertama ya. Aku sih anak ketiga di rumah. Gue anak pertama gue. Lu anak pertama? Gue anak pertama. Lu gimana? Dikasih ekspektasi apa sama orang tua lu dari sampai dulu jenggotan gini? Enggak. Ini mah SMP. Tua banget. Iya enggak. Soalnya kalau dia diceritakan dari kecil, bukan. Ini. SMP juga enggak. SMP juga enggak sebrewok Gue ini. yang ngejalanin. Anak pertama brewok duluan nih gimana? Tapi ya sih, kita anak pertama tuh pasti punya beban-beban kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dimintain pendapat soal rumah tangga, soal keluarga. Menurut kamu gimana, Rizky? Gitu. Gue sering banget tuh dimintain pendapat gitu. Iya. Menurut kamu gimana? Wah itu sih udah beban banget tuh. Karena kata dikira kita udah nikah tuh, keputusan-keputusan besar di keluarga besar tuh kita dimintain pendapat kayak, Iya. oh gak usah deh ya, kayak itu udah kalian aja lah yang ngurus gitu. Takut salah kadang-kadang. Dan tanggung jawabnya tuh di rumah tuh tanggung jawab kita gitu. Maksudnya ketika orang tua bapak lagi pergi kerja tuh apa-apa tuh jadi semua taunya kita dulu. Kayak gue dulu punya kuda segala macam. Itu taunya udah gue aja yang ngurusin gitu. Gue banget tahu. Lu gak tahu dia punya kuda? Gue pernah dilempar golok. Kuda lu jalannya L nggak? Enggak. Itu mah kuda catur ya. Ren. Kuda ori. Kuda ori. Kuda original, OG. Iya. Bukan orang kaya. Bukan kayak Prabowo gitu, bukan kudanya ini mah. Kenapa harus Prabowo sih kata-kata? Iya enggak, Prabowo kan punya kuda. Orang tuh bayangan punya kuda tuh sekaya itu gitu. Enggak, ini kuda lokal, kuda gitu. pacuan. Jadi emang kita tuh dulu punya kuda buat pacuan, tapi pacuan hadiahnya pun juga TV kayak gitu-gitu, hadiahnya kecil. Nah itu gue yang ngurusin. Gue pernah waktu itu maghrib lupa beli rumput, gue pulang, bukan beli rumput, gue lupa motongin rumputnya. Oke. Gue pulang tuh bapak gue lagi motongin rumput. Dari pagar gue nongol langsung dikirim pakai golok, set gitu. Serius? Bapak lu lebih rela lu mati ketimbang kudanya mati gara-gara nggak makan rumput. Soalnya bapaknya pulang kudanya gini. Aduh. Mana nih? Aduh. Beneran tapi itu beneran. Jadi dia lempar gue pakai golok, terus bunyi pagar kan gitu. Anjir kaget gue itu bener-bener kaget. Serem banget ya. Udah nggak dikasih makan gitu. Jadi terus gue potongin kan. Habis itu gue mandi sholat maghrib begitu. Untung kamu gak geser katanya. Papa tuh udah incer sebelah kiri kamu. Kalau kamu geser ke kiri, kamu kena dibilang gitu.
Anjir, Berarti sebegitu akuratnya berarti. jadi dia memang tidak menargetkan saya Mas Dwi. Jadi itu emang target itu tuh ngasih pelajaran. ngasih sebetulnya. pelajaran. Bisa kan dibilang ke bapak, Pak, mending gak usah dilempar dong gitu. Bukan nggak usah kanan kiri, mending gak usah dilempar. Iya, udah gitu nih lu tahu nggak, golok itu kayu sama goloknya itu sebenarnya gampang misah. Itu diganjel pakai kardus, beneran Iya, itu iya, gampang misah iya. begini. Yang Jadi kan ada ininya kemungkinan kan. set, ini oke meleset. Nah yang atas ini, tek gitu. Tapi kan syukurnya enggak kan ya. Syukurnya enggak Tapi gitu. lu sebagai anak pertama kan lu Iya. dari Bima bisa Iya. sukses sampai ke Jakarta. Itu pasti kan ada ekspektasi yang lu taruh sama Betul. diri lu Mungkin dulu sendiri. nggak akan kayak gini kalau nggak dilempar golok sama Betul. bapak lo dulu. Iya. Mungkin kalau misalkan gua nggak dilempar golok, gua mungkin udah jadi dirut Pertamina. Lebih sukses ya. Lebih aman, lebih aman. Tahu gitu. Tapi soal ekspektasi, ya itu ada ekspektasi orang tua ke kita. Gue itu ditargetin 4 tahun buat selesai kuliah. Lebih dari 4 tahun gue udah nggak ditanggung hidupnya gitu. Jadi selama di Jakarta tuh merantau urus sendiri. Makanya gue masuk stand up, gue belajar nyari duit sendiri tuh dari 2014 tuh, 2013 gue udah belajar. Karena gue tahu semester 1, semester 2 gue 1 koma semua IP gue. Jadi udah hancur, jadi iya udah nggak sih. mungkin. Ke UMR bahkan ya. Udah Iya. nggak UMR bahkan. Itu sih namanya tolol ya, apa sih namanya? Tapi lihat dong satu komanya sekarang nih. Brewokan kan dia sekarang. Jadi brewokan, jadi bisa beli topi reggae gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi ini juga isu yang penting. Maksudnya kayak kita laki-laki cenderung canggung ngobrol sama bapak. Bener Iya, nggak sih? betul. Bener nggak, Nah, Mas Dwi? Mas Dwi juga nih sebagai seorang ayah. Mas Dwi nih. juga gitu ya? Iya. Jadi gue sama bokap ya. Kalau sama bokap sih memang karena gue dididik banget soal disiplin dan sopan santun. Jadi gue sangat menghormati sama bokap gue gitu. Tapi kalau gue sama anak gue di sini lebih kepengen banget anak gue menganggap gue sebagai teman. Gitu supaya anytime apapun kapanpun dia bisa cerita sama gue. Iya, Iya, betul, iya, betul, iya. betul. Gitu. Iya, betul. Sekarang tuh gitu ya. Orang tua tuh pengen anaknya tuh menganggap kita tuh sebagai teman gitu ya. Iya. Nggak tahu ya, karena dulu gua itu ada keinginan yang kepengen gua kesini ke situ, tapi karena potensi gua nggak kelihatan, jadi orang tua gua ngeliat pada umur gua saat 17 tahun nih nggak jelas nih anak ini sukanya cuma main doang gitu kan. iya. Pelajaran yang bagus cuma olahraga gua sama kesenian Oh, iya, udah. itu bandel berarti itu. Gitu. Jadi Ngejudge aja lu, main Nggak, ngejudge biasanya aja. bandel kalau misalkan jagonya tuh kesenian sama olahraga gitu. ya jadi ya begitu. Orang tua gua akhirnya khawatir sama gua nggak jadi apa-apa pastinya. Jadi makanya diarahin ngambil ke sini. Sebetulnya itu bukan hal yang gue suka. Sebetulnya membuat gue stres. Karena dipaksakan gitu untuk masuk ke IT, Akademis, masuk ke administrasi bisnis. Itu bukan bidang gue sama sekali. Iya. Yang memang terlihat di pelajaran gue, kalau dulu kan gitu, yang nilainya merah itu yang dikursusin. Berarti kan udah jelas bukan di situ bakatnya. Harusnya nilai Wah, yang ini bagus, bagus itu nih, yang bener nih. bakatnya. Harusnya itu yang diterusin gitu. Iya, Oh, bener bener ya. Harusnya bener tuh. Iya. Mam stats lagi nggak? Apa? Mam. Nah, itu buat Mam Sender. Ini bisa jadi pelajaran buat Mam Sender. Nah akhirnya gue sama anak gue kepengen dia lakukan apa yang dia suka. Oh, Tapi gue ajarkan bagaimana dia tanggung jawab, komitmen sama disiplinnya itu harus. berarti Widuri, Deden, dan Ru, Mas Dwi udah melakukan itu ya? Aku udah melakukan itu. Iya, Aku iya, support. Aku nggak mau terlibat dengan dia kemana-mana gitu. Harus begini, harus begitu, enggak. Pokoknya gue percaya sih setiap kelahiran tuh punya misinya masing-masing. Nggak mungkin mereka itu disia-siakan sama kehidupan, nggak mungkin. Iya, betul. Nggak mungkin. Gue yakin mereka punya cetak birunya, blueprint. Tapi kalau ngomongin canggung sama orang tua, menurut gue tuh itu adalah stigma yang kayak harus lu sendiri yang mutus Betul. ininya sih. Iya, Karena mutusin ya. Iya, betul, karena betul. yang tadi gue bilang ya soal nyesel ya, jangan sampai kayak lu gue nggak nyaman ngobrol, nyaman kan dibiasain. Kalau nggak dibiasain nanti akhirnya lu sendiri yang nyesel. Itu sih makanya gue tuh penuh dengan ketakutan kehilangan orang tua gue gitu. Gue bahkan yang hampir tiap malam gue tuh kayak mikir one day kalau itu terjadi, mereka dikafanin apa semua segala macam, itu sering banget muncul di kepala gue sampai gue susah tidur gitu. Dan gue akhirnya pada satu kesimpulan, kalau gue takut berarti gue harus memanfaatkan setiap detiknya dengan sebaik mungkin gitu. Jadi itu sih gue makanya kayak gue juga awalnya dengan kayak aduh agak susah lagi ngobrol sama bokap gue. Apalagi ngomong-ngomong kayak asmara yang Iya, percintaan tapi tuh ya susah, udahlah. ya. Hajar aja lah daripada guanya nanti yang nyesel, mending gue manfaatin sebaik. Oh, akhirnya lu sekarang maksudnya udah curhat sama bokap tuh udah lebih Iya. ini. Iya. Awalnya gimana tuh cara memulainya gitu? Apa karena kayak membuka obrolan yang umum dulu terus masuk ke lebih detail?
Gimana? Gue berusaha ikut apa yang dia suka juga sih. Kayak misalkan dia sukanya bokap gue suka motor. Ya gue sok asik aja gitu kayak nanya klakson yang bagus apa. Iya. Klakson Iya, yang itu bagus, bener yang banget. bunyi, Mai. Kalau nggak bunyi sih nggak bagus. Gue juga sama anak gue kadang-kadang juga ya perlu disadari ya memang gue orang tuanya, bapaknya. Tapi kadang-kadang kalau gue ngomong sama anak tuh kebanyakannya kayak menggurui tau gak lu? Oh, Kayak terlalu banyak nasihat gitu. Iya. Gue pengen coba kayak gue ngobrol ngalor ngidur deh, nggak ada sesuatu yang cuman ya ngobrol aja, nggak ada ujungnya juga ngobrol gitu. Lagi pengen mencoba itu gitu. Tapi kita ya tadi gue bilang ya terlalu khawatir itu yang akhirnya membuat kita jadi cemas, takut. Padahal hal belum terjadi tapi kita sudah terlalu kita pikirkan. Ya kadang-kadang suka nyelip-nyelipin, jangan gitu. Kamu tuh harusnya gini-gini itu juga ya, bener ya harusnya. Iya. Ada kali ya momen-momen aku juga gitu. Aku pulang kali ya mau ngobrol. Ntar aja. Habis ini dulu syuting. Oke, sorry. Ini kasihan Mam Sendet yang udah nonton. Yang udah stay dari tadi. Bang, tapi kalau Bang Randi ini menarik banget. Bang Randy ini Bang kan Randi tuh dekat banget dua sama orang adiknya. anak laki-laki. Dekat banget sama adiknya. Tapi sama bokap canggung-canggung juga, Bang. Sama bokap enggak sih, enggak terlalu sih. Maksudnya tapi ada kayak topik-topik tertentu sih yang emang kayak setiap nanya itu ngebahas bokap itu udahlah jalanin aja ntar ngerti sendiri. Itu area-area percintaan gitu. Jadi kalau area-area percintaan kalau pernah ditanyain tuh bokap kayak nggak pernah mau jelasin gitu. Jadi biar gua nyoba sendiri, patah hati sendiri, ini sendiri gitu. Jadi kayak harus tahu sendiri gitu. Oh iya juga ya, kalau nggak mungkin kita ngasih sesuatu yang sebenarnya mungkin kitanya juga nggak ngejalanin ya. Paling yang gue inget banget tuh waktu bokap gue pesen kayak pokoknya lo kalau cari istri minimal 1 bisa masak, anak rumahan. Jadi kayak poin-poin itu tanpa sadar tuh nempel gitu. Terus kayak kalau bisa ritme keluarganya tuh nggak jauh beda karena anak yang dibesarin sama ibaratnya kayak misalnya cara dia dibesarin sama cara gue dibesarin nggak terlalu beda itu akan lebih nyambung gitu. Nah itu tuh kadang-kadang poin-poin itu tanpa sadar kayak oh ya jadi kadang-kadang sambil deketin poin-poinnya sambil checklist dikit gitu kayak oh ini ke checklist kalau kayak ke checklist 5-5-nya ya udah deh 5-5-nya berangkat deh gitu. Makanya Bang Randi tuh sempat pacaran sama tetangganya karena kan emang nyari ke rumah, Bu, anaknya ada. Anaknya Sensus ya. Orang rumahan. Bukan orang rumahan, bukan gitu. Jadi Kalau orang rumahan tuh nggak keluar keluar main-main gitu Ya kan. akhirnya emang istri gue itu tetangga juga sih karena Nah, iya bener. katanya jodoh nggak kemana jadi emang jangan kemana-mana Di situ-situ aja ya. Nah iya ngincer dia mah. Jombloan yang ada di rumah. Udah nggak moms and dad lagi ya. Ini soalnya soal asmara. jadi nggak usah jauh-jauh kemana Ya. cari-cari tetangga dulu aja gitu kalau Iya. ada Lu deket nggak sama bokap? Canggung nggak lu? Aku sekarang setelah tua udah enggak. Dulu tuh canggung banget. Nggak bisa ngobrol, bingung. Apalagi ngomongin soal kayak sebatas capek nggak kerja hari ini tuh bingung mau Wah, itu nanya susah gitu. banget nanya itu mah emang terlalu berat sih nanya Iya, itu. ya kan paling nggak kita pengen tahu lah rasanya orang tua pulang capek gitu kayak Pak capek nggak? Begitu aja nggak mungkin kita. Apalagi ngomongin soal percintaan lah pasti. Iya. Itu cakep. Alah masih kecil pasti gitu kan gitu. Alah masih Iya, kecil gitu. Itu kan makanya akhirnya yang tadi gue bilang kan nggak bisa satu doang yang mau berusaha Iya, sih. iya. Harus dua-duanya juga emang mau berusaha. Anaknya berusaha, Anaknya bapaknya berusaha, juga orang ya tuanya juga harus berusaha. terbuka juga sih ya. Iya, iya. Tapi ini juga anak terakhir dapat barang lungsuran. Setuju ya? Ya kalau aku iya sih. setuju Emang selalu dapat Ya barang. emang. Kau berarti adikmu dapat melungsuran kau terus? Pasti. Gue nggak pernah. Karena Mas Dwi anak Karena gue cewek. Iya sih. lungsurannya Aneh juga tank top lungsuran ya jadinya ya. Tapi kan Masa boneka fashion has no gender. Iya. Oslo Ibrahim kan pakai. jepit rambut dapat lah jepit rambut paling boneka Barbie sih. Kayaknya Fantasi kalau gua doang. kalau segede Oslo Ibrahim nggak apa-apa lah. Kalau anak-anak kayak jangan dulu. Iya, jangan dulu deh, Mai. Kayaknya Iya, gitu. soalnya pola pikirnya belum sejauh itu, Mai, iya. gitu. Iya juga sih, tapi Oslo Abang gitu juga, Bang. Apa ke tuh? Narai ke adek adik. kebalik malah aku yang suka ngambilin baju-baju adek Oh, itu ngambil bukan lungsuran. Bukan Iya, lungsuran, kalau itu mah emang karena otak itu emang ngambil aja. Terlalu lungsuran adek ke abang gitu terlalu punya power abangnya itu mah ya kan berarti.
Adiknya nggak bisa marah kalau begitu, Mas. Gue lungsuran bokap bahkan gue. Apa? Lungsuran bokap gue pakai. Lu baju PNS bapakmu kok Bukan pakai? baju PNS, lah, sepatu kayak gitu. Gue sepatu pantopel kuliah. Bukan baju PNS. Kelihatan jangan yang di situnya Mas maksudnya. Kan gue bukan PNS. Bapak lu PNS. Buat apa gue pakai baju Makanya PNS? aneh kalau kurasa. Iya, sepatu pantopel gue tuh Oh, dulu ada. iya, Baju polo, kemeja itu dari bokap gitu. Oh gitu. Banyak dari bokap juga. Oh, lumayan tua ya muda-mudamu ya. Maksudnya stylemu jadi tua ya. Kan udah berjenggot dari SMP kan? Ya kan gue dari SMP udah berjenggot. Ini lungsuran juga jenggot ini. Bukan lungsuran, ini ketiduran bukan gua. Gua copot. Gua pasang. Gua bilang, jadi biar orang nggak tahu. Aneh banget ini orang. Ini juga pertanyaannya aneh. Lu iyain Jenggot sih. lungsuran nih ya. Lu iyain Masa sih. ini aneh. Ya Allah. Ada momen ini, Mas. Ada momen transisinya nggak dari ya maksudnya hingar-bingar lu penyanyi cilik gitu-gitu terus switch-nya ke sinema dan pola berpikir ini, Mai, gitu. Waktu Ada Iqbal dan triggernya teman-temannya naik terus karir saya hancur itu kan saya belajar ya. Saya banyak belajar, banyak di sekolah, banyak baca buku gitu. Mungkin itu momen ketika gue lagi nggak ada job, momen ketika gue SMP ke SMA menuju ke kuliah itu lagi nggak ada job. Jadi itu momen adalah dimana gue ngumpulin bekal-bekal ilmu lah gitu kayak belajar, baca buku, nyari tahu lebih banyak, kenalan sama banyak orang, ngobrol gitu. Jadi ya mungkin apa yang hari ini apa yang udah gue investasiin dari SMP SMA mungkin kali ya. Oh, gitu. Kira-kira Lebih ke bacaannya tuh berarti kan. Kalau gue dari kecil bacaannya pamflet-pamflet di jalan doang gitu, jadi Ini surat WC kurang gitu. iya bahkan Kayak talenta mengemudi. badut ini. Bacain Tapi malam itu. pelajaran bukan hanya dari buku, Iya. Iya. tapi dari pelajaran dari kehidupan apa yang kita dapat. Ngobrol tuh juga Ngobrol tuh penting tau. Ya, tapi sekarang sama Ade nongkrong. Sama Ade nongkrong bareng. Nongkrong bareng nggak, Mai? Atau ada momen-momen kayak Kayaknya ini- kamu gak usah ikut deh. Iya, gitu. ini ada batasannya nih ya, gitu. gue sih kalau sekarang gue lagi berusaha untuk ayo, tapi dia karena lagi sekarang kuliah terus tinggalnya dia ngekos, jadi kayak dia justru lagi menikmati hidupnya dan teman-temannya, jadi gue Tapi gak mau benar. ganggu sih. Kadang yang lebih tua itu emang yang pengen ngajak adeknya gitu. Kayak kita abang gitu, pengen adek. Tapi adek tuh kadang, ngapain males gue gitu. Oh. Pengennya dia mainnya sama teman-temannya aja. Bapak juga gitu, bokap gue tuh selalu pengen ngajak gue tuh ikut ke lingkungannya dia. Ikut kayak main kuda, segala macem gitu. Sampai ke diskotik dulu. Ke diskotik bener. Diskotik. Iya, gue diajak ke klub sama bokap gue biar dia tahu katanya, ini biar kamu tahu nih tuh kamu nggak boleh kayak gitu, ini kamu nggak boleh begitu gitu. Jadi gua nggak boleh dikasih bawa kuda nih ke sini gitu kan. kan diparkir di luar. Nih, kesannya naik kuda ya? Kita begini jadi udah mabok di jalan itu. Gonceng 3 lagi, ada digendong 1,5 digendong. Kudanya dikunci setang. Gue udah jadi, ini dia nih, ini yang ini nih. Iya tapi gitu, gue tuh kadang orang tua tuh sebenarnya pengen, nggak tahu ya, kayaknya yang bikin gap kita sama orang tua tuh sebenarnya kita sendiri deh. Bukan orang tua deh, karena gue ngelihat orang tua gue tuh berusaha untuk ke kita gitu. Kayak, kamu apaan ini, kamu gimana ini gitu. Tapi kadang kita, enggak ini, Nian ini. Istilahnya udahlah nggak usah tahu lah Iya, ya. ini siapa? Tapi nggak bisa dipungkirin yang Bang Jegal tadi bilang, kayak misalkan kita berusaha ngajak ngobrol, orang tuanya juga cuma apaan sih? kecil, iya, anak kecil. Iya, gitu. ada juga kadang yang kayak gitu juga kan. Udah yang penting kau tahu aku kerja Nah, kok terus sekolah saat kau makan. begitu, itu gimana? Kembali lagi kan tadi Ke anak bisa ya? maklumin nggak? Iya. Kalau Nah. lagi saat momennya nggak tepat. Betul, Tapi betul. akhirnya karena kecewa, penerimaannya kan akhirnya jadi beda. Nah, yang membuat persepsi itu adalah nalarnya kan, Iya. pikirannya kan. Pikirannya, saat bener. dia akhirnya timbul ilusi macem-macem kan. Bapak gue begini, anak gue begini, anak gue udah begini nih, pasti gara-gara ini nih. Gitu-gitunya loh. Pasti Kalau nggak disadari itu ya akhirnya makin berkembang. iya. Makanya ada jawaban-jawaban, apa enggak ini Nian doang gitu. Itu pasti ada alasannya. Alasannya ada karena ketika kita ngasih tahu, papa tuh ngelarang gitu kayak nggak usah lah kayak gitu-gitu, ini nggak baik gini-gini. Makanya kita akhirnya mencoba untuk menutupi daripada ntar jadi panjang, ribet gitu, jadi debat. Makanya Aduh, menurut gue gitu. sih semua yang kita obrolin ini bisa kalian tonton di film Perayaan Mati Keren Rasa. banget. Keren Keren Mati banget Rasa tuh. nih, makanya gue jujur penasaran banget sih. Dan gue nggak mau nonton lagi sama Rispo sama Hibzi. Ini waktu premier film dia yang apa yang Ketika berhenti di sini. ketika bolehkah sekali Boleh. saja aku menangis. Si Rispo itu malah mikirin komedi di film itunya. Jadi nih harusnya nih ya, nih komedinya begini. Oh, dibedah-bedah. Ngebedah-bedah, jadi berisik banget dia udah, berdua sama Hibzi itu. Berarti udah niat mau nontonnya udah Udah beda. Udah beda ya. Udah nonton udah sedih gitu, udah ngerasain.
ada pokoknya satu momen tuh yang gue beneran goblok respon kesel banget gue. Yang ini gak apa-apa kali dibocorin ya scene ya. Yang si Prilly bawain nasi goreng buat si Dikta. Kok dibocorin sih kan? Tadi kan lu bilang nggak apa-apa. Nggak Kan apa-apa. di film nggak boleh dibocorin. Nggak apa-apa. Nanti gue gimana? Kan Nggak udah, apa-apa, udah ada di bodo mana-mana juga, Mai. Kan udah di mana-mana juga, Mai. Tadi dia yang nyuruh Dia ya. ngomong iya nggak apa-apa gitu. Iya. Udah keluar ya? Iya, udah keluar. Ada bawa nasi goreng Buat Dikta. Terus si Prilly ngomong, nih nasi goreng. Tadi gue minta lebihin buat abangnya biar lu kenyang gitu. Kan shotnya ke Dikta doang. Thank you ya, cuma gitu doang. Respon masuk. Harusnya ke shot ke bawah. Set, nasi gorengnya ternyata 50. Dibeliinnya sama sih. Udah, lu bertiga tuh emang gak cocok disatuin untuk nonton yang begini-begini. Udah Iya, nonton makanya. masing-masing aja lah. Nonton Udah sendiri aja lah. Biar Iya. kalau Respon nonton mau ngebedah komedi langsung ke Umay. Udah urusan Iya, urusan udah, Respon. aja. Udah urusan. Udah, Pokoknya saksikan film Perayaan Mati. Kita ngobrolnya seru banget ya tadi ya, seru banget. Itu Banyak pelajaran Iya. yang bisa kita ambil buat moms and dad juga Nggak di rumah. usah. Ini banyak banget yang Yoi. bisa diambil. Perayaan Mati Rasa akan tayang tanggal 29 Januari 2025. Ya, di seluruh bioskop Di Indonesia. seluruh bioskop ya. Kita tahu bahwa Umay adalah anak muda berbakat, guys. Jadi aku sangat-sangat merasakan bahwa harus ditonton dan diramekan film ini, guys. Di mana sih? Kok tinggi banget ya Itu ada Ini apa kamera sih? itu. Ini apa Kok ini? begini? Oh, ini berdua. Gue dari tadi ke Transformers malah. Iya. Salah ya? Beda, itu mah beda. Ulang kali ya, ini udah Ulang dari awal. pandangan mata ini. Pokoknya sehat terus untuk Bang Randi. Sukses terus, Umay, kasih buat Om Dwi, kalian terima juga. kasih. Mas, Lancar-lancar syukur, untuk syukur, Randi, Perayaan Mati semuanya. Rasanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Geger! Jaga again. Gar! Oke.